Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil paling legendaris di Indonesia, yaitu Toyota Kijang. Walaupun sekarang Kijangnya mulai disamar-samarkan, tapi ini rootnya adalah Toyota Kijang. Ini adalah Toyota Kijang Innova generasi ke-6,5. Yes, 6,5 karena ini sebenarnya Kijang Innova generasi ke-6, tapi sudah melakukan facelift di 2020. Dan faceliftnya ini menyangkut eksterior, interior, dan beberapa fitur. Sekarang di video kali ini kita akan lihat apa saja perubahan yang dilakukan Toyota untuk Kijang Innova di 2020 ini, serta sudah ada plat nomornya, artinya kita bisa membawanya ke jalan. Bertahun-tahun Kijang itu menjadi mobil nomor 1 dalam angka penjualan di tanah air. Tapi memang Kijang semakin lama semakin mahal, apalagi generasi terakhir ini, sehingga posisi itu diambil alih oleh adiknya yaitu Toyota Avanza. Tapi tetap saja mobil ini laris walaupun harganya memang sudah sangat tinggi, dan setelah facelift ini harganya untungnya naiknya tidak banyak. Tapi tetap saja mobil ini tipe termurahnya dijual seharga 337,6 juta rupiah, dan tipe di belakang saya ini adalah Venturer diesel yang merupakan varian termahal yang harganya 495,7 juta rupiah, hampir setengah miliar rupiah untuk sebuah Kijang. Tapi sekarang kita lihat apa saja yang berubah di mobil ini. Setelah melakukan facelift di 2020 ini, Toyota Kijang Innova sekarang memiliki 2 varian baru lagi, yaitu G Luxury dan V Luxury, di mana kedua tipe tersebut mendapatkan captain seat di tengah berwarna hitam, kemudian juga ada seat table buat makan atau minum, kemudian instrumennya dengan wooden panel, dan ada emblem luxury-nya. Jadi varian luxury mendapatkan tambahan 2 trim lagi, yaitu G dan V. Perubahan eksterior paling kentara di Innova facelift ini adalah bagian depannya. Karena Anda bisa lihat ini adalah ciri utamanya, grill berbentuk trapesium. Iya, memang di styling yang baru ini Toyota mengambil filosofi prestigious yet confident. Prestisius tapi memberikan kepercayaan diri. Jadi ini berusaha untuk terlihat lebih elegan, apalagi dengan adanya chrome di sini. Kemudian lampu sen itu agak ke bawah, pindah ke sini dengan ornamen piano black. Kemudian ada chrome juga di bawah, spoilernya baru, kemudian bumpernya juga baru, membuat tampilan yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda tidak perlu berpikir lama, Anda langsung tahu bahwa oh ya, ini Innova yang terbaru. Kalau desain masalah selera, ada yang lebih suka Innova generasi sebelumnya, ada yang lebih suka yang setelah facelift. Tapi yang jelas sosok setelah facelift ini cukup signifikan perbedaannya, dan membuat orang di jalan langsung tahu, oh ini Innova 2020 terbaru. Tipe Venturer tetap menggunakan pelek 17 inci dengan ban 215 profil 55, yang ini cukup sporty. Bannya juga memiliki profil yang memadukan antara kenyamanan dan daya cengkram yang baik. Sedangkan untuk tipe G dan V itu mendapatkan pelek baru two-tone 16 inci. Bagian belakang tidak berubah sebanyak di depan, bentuk lampu masih sama, tapi memang ada ornamen di tengah ini yang berbeda dibandingkan sebelumnya, serta ada spoiler baru. Bagasi tidak berubah dari sebelumnya, dan walaupun 3 baris itu terpasang, tapi Innova masih memiliki space yang memadai di bagian belakang, apalagi kalau baris ke-3 ini dilipat, maka penyimpanannya menjadi cukup besar, karena memang Kijang Innova itu terkenal dengan space dan kepraktisannya. Untuk mesin, transmisi, dan seluruh penggerak tidak ada perubahan sama sekali. Jadi Innova ini masih ditawarkan dengan 2 tipe mesin, 2000 cc bensin dan 2400 cc turbo diesel. Mesin bensinnya menghasilkan tenaga 139 HP dan torsi 183 Nm, yang menyalurkan tenaganya lewat 2 transmisi, yaitu transmisi manual 5 speed atau transmisi otomatis 4 speed. Dan ada satu varian lagi untuk mesin yang lebih bertenaga, yang lebih tinggi harganya, yaitu
varian diesel seperti di unit tes kami, yaitu 2400 cc, 4 silinder turbo diesel dengan tenaga mencapai 150 PS dan torsi 360 Nm yang menyalurkan tenaganya baik melewati transmisi manual 5 speed atau otomatis 6 speed. Nah, ini dia captain seat-nya di Innova Venturer yang sekarang juga tersedia di V Luxury dan G Luxury. Nah, untuk Venturer ini sekarang dia clear-nya menjadi hitam dengan red stitching, jadi dengan jahitan merah yang lebih sporty. Ini dia seat table-nya yang bisa ada cup holder-nya juga, dan ini bisa buat makan dan bisa menampung beban hingga 10 kg. Kemudian ada rear seat entertainment dengan layar yang kecil tapi ya bisa dinikmati oleh penumpang belakang. Tidak ada USB slot di sini dan masih hanya mengandalkan soket 12 volt untuk kebutuhan listrik penumpang di belakang. Seluruh varian kini mendapatkan multimedia head unit yang baru, 8 inci untuk di G, sedangkan di V dan di Venturer itu mendapatkan 9 inci. Dan khusus untuk di Venturer, ini sama dengan yang digunakan di Corolla Cross serta Fortuner facelift 2020 juga, sehingga ini konektivitasnya sangat baik, kemudian tampilannya juga high resolution, serta dia sudah dilengkapi dengan teknologi NFC yang bisa membaca saldo e-money Anda, dan dia juga ketika setiap kali di start mobil dia bisa memberitahukan ini tanggal ganjil atau tanggal genap. Kamera mundur, vehicle stability control, dan hill start assist sekarang tersedia di seluruh varian dari Innova. Sekarang untuk tipe Venturer sudah mendapatkan tambahan airbag lagi, yaitu dual knee, side, dan curtain shield airbag. Untuk seluruh tipe Venturer dan Luxury sekarang sudah mendapatkan fitur integrated air purifier. Ini ditandai dengan ion dan Anda bisa aktifkan hanya dengan pencetan tombol. Kami melakukan syuting ini di hari pertama peluncuran Innova facelift ini, sehingga sudah ada plat nomornya dan bisa kami bawa ke jalan. Oke, sekarang langsung saja kita berjalan dengan Innova terbaru yang belum ada yang lainnya di jalan, dan kita akan rasakan impresinya. Kijang. Tidak terasa sudah 6 generasi Kijang, 6,5 jadi sebenarnya ini. Dan dia sudah berumur 40 tahun lebih. Dan Kijang itu generasi ke-1 dan generasi kedua itu sebenarnya diutamakan untuk niaga. Kemudian mulai masuk ke generasi 3 dan 4 itu campuran, mix antara niaga dan kendaraan pribadi. Lebih fokus untuk kenyamanan penumpang. Nah, di generasi kelima itu Kijang itu mulai masuk ke fase IMV. Jadi satu platform, global platform untuk beberapa produk. Jadi Kijang, Fortuner, dan Hilux itu memakai satu platform. Itu dimulai di 2005 dan itu benar-benar sudah jauh lebih fokus ke pengendaranya. Apalagi di generasi ke-6 ini benar-benar sudah, saya tidak bisa membayangkan lagi mobil niaga seperti ini, karena ini pada kenyataannya ini bukan lagi mobil niaga tapi benar-benar sudah mobil penumpang atau MPV yang cukup modern. Rasa membawanya pun ini adalah Kijang yang paling enak, bahkan desainer dan engineer dari Kijang itu bisa membuat bantingan mobil ini itu pas, memadukan antara kenyamanan dan pengendalian. Dari pertama kali keluar Kijang generasi ke-6 ini, saya sangat suka dengan karakter suspensinya yang menurut saya nyaman, tapi juga masih cukup stabil di tikungan, dan rasanya tidak ada yang perlu diperbaiki lagi dari suspensinya. Tapi memang di Venturer ini dengan ban 17 inci dan profil 55, dia terasa lebih keras dibandingkan Innova yang biasa yang bukan Venturer. Sedikit lebih tidak nyaman, tapi digantikan dengan pengendalian serta daya cengkram yang lebih baik. Tapi membawa Kijang generasi ke-6 itu menyenangkan, apalagi instrumennya juga dari generasi awal ini, dari pertama kali keluar generasi 6 ini tidak berubah modelnya dan tetap terasa modern sampai sekarang. Bagi Anda yang ingin membeli Innova terbaru, kami sebenarnya sangat merekomendasikan versi dieselnya.
Kenapa? Karena versi diesel ini modern, dia merupakan mesin baru, kodenya 2GD, dan memiliki tenaga serta torsi yang sangat mumpuni, serta konsumsi bahan bakar yang impresif. 0 sampai 100 km per jam, mobil ini tuntas dalam 12,3 detik. Ya, bukan kenceng-kenceng amat, tapi cukup memadai, namun konsumsi bahan bakarnya ini mencapai 12,4 km per liter untuk di dalam kota. Sedangkan untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 18,5 km per liter. 1,18 untuk sebuah Kijang. Ya, mesinnya juga tenaganya terasa sangat positif ya, terutama di akselerasi tengah karena torsinya juga mencapai 360 Nm. Sehingga Kijang diesel ini menjadi satu pilihan yang lebih menarik dibandingkan yang bensin, walaupun memang harganya lebih tinggi. Peredaman suara dari Kijang juga cukup baik, sehingga mesin diesel ini hanya sayup-sayup terdengar ke dalam. Bahkan ketika Anda melakukan akselerasi, dia juga tidak sampai mengganggu terlalu banyak. Masih sangat masuk akal level suara yang masuk ke dalam kabin, sehingga ini adalah kabin yang cukup nyaman. Memang harus diakui tidak semua orang suka diesel, makanya Kijang Innova ini tetap menyediakan varian mesin bensin. Walaupun sebenarnya Kijang generasi ke-6 ini mesin bensinnya itu teknologinya masih dibawa dari generasi ke-5, sehingga bukan yang teknologi terkini, walaupun ada beberapa improvement sehingga tenaganya menjadi 139 HP dan torsinya itu 183 Nm. Namun memang pasti lebih halus suaranya dan tidak sekasar diesel. Untuk akselerasinya, tipe bensin itu 0 sampai 100 km per jam mencatat 12,9 detik. Artinya 0,6 detik lebih pelan dibandingkan varian diesel dari hasil tes kami untuk Kijang Innova yang sebelum facelift, karena kan sebenarnya drivetrainnya sama, jadi semestinya angkanya juga mirip. Akselerasi artinya tidak terlalu jauh dibandingkan diesel untuk akselerasi full. Tapi kalau di akselerasi tengah memang terasa diesel jauh lebih bertenaga, serta konsumsi bahan bakarnya tidak bisa dekat dengan diesel. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Kijang Innova bensin itu mencatat 9,7 km per liter, sedangkan di rute tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam, dia juga hanya mencatat 13,6 km per liter. Jadi untuk performa dan konsumsi bahan bakar jelas diesel lebih unggul, namun bensin tetap lebih unggul di masalah kehalusan mesinnya, dan harga jualnya juga lebih murah dibandingkan diesel. Banyak orang yang heran, ya mungkin termasuk saya, kenapa dengan dana hampir $500 miliar orang tetap ada yang memilih membeli sebuah Toyota Kijang, walaupun sekarang di sini tidak ada emblem Kijangnya lagi, hanya Toyota Innova. Tapi kita tahu sebenarnya mobil ini akarnya dari mana. Karena di harga tersebut juga banyak MPV yang lebih modern. Bahkan Toyota sendiri juga punya Toyota Foxy yang harganya juga bahkan di bawah Innova yang paling mahal, serta dia lebih lega, lebih nyaman. Tapi Kijang itu tuh bagaikan mobil investasi, mobil yang siap dipakai kemana saja dan tidak usah takut harganya itu akan jatuh. Karena dari track record memang Kijang itu bertahan, harganya sangat kuat dan sangat mudah menjual kembali mobil ini. Dan untungnya sekarang mobil yang menyandang badge legendaris ini, Kijang, dibuat sudah jauh lebih nyaman dan modern, sehingga Anda semua bisa memiliki mobil yang aman. Aman itu dalam hal finansial, tapi juga tetap mendapatkan fitur serta kenyamanan yang sangat memadai. Kalau Anda bertanya kenapa baru facelift saja, belum berganti generasi, karena memang Kijang itu panjang sekali umur satu generasinya. Generasi sebelum ini, Innova, itu pertama kali keluar di 2005 dan baru berganti generasi di 2015, artinya umur produksinya itu sekitar 10 tahun, sedangkan mobil ini keluar di 2015, artinya kemungkinan jalan Innova generasi ke-7 ini
masih panjang sampai 2025 dan penyegaran ini memang pas dilakukan di tengah-tengah usianya serta menambah sejumlah fitur terutama untuk di tipe-tipe yang lebih rendah sekarang mendapatkan fitur kenyamanan serta keamanan yang lebih memadai. Jadi begitulah hasil first drive review kami ke Toyota Kijang Innova Facelift 2020. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.